Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Aulia Ramadhani dengan NIM S1F1 22003 dari kelas A jurusan Teknik Informatika. Jadi pada video ini merupakan video kelima mata kuliah struktur data. Saya akan membahas mengenai kelas array queue dan juga kelas double-ended queue. Jadi video ini lanjutannya dari video lecture yang keempat kemarin. Baik, sekarang kita langsung saja ke materinya. Nah, ini kan sama dengan materi kemarin, cuman kemarin itu kita bahas mengenai stacks atau tumpukan. Nah, pada video ini kita akan lanjutkan mengenai queues dan juga dequeues. Jadi queues itu sendiri adalah antrian, kalau double-ended queues itu adalah antrian berujung ganda. Baik, sekarang kita next. Terakhir kemarin di slide 10 ya. Nah, jadi sekarang kita lanjut materi queues atau antrian. Jadi queues ini sepupu dekatnya dari stack. Kemudian antrian sendiri adalah kumpulan objek yang dimasukkan dan dihapus menurut prinsip namanya first in, first out, FIFO. Pertama masuk, pertama juga keluar. Jadi elemen-elemen yang dapat dimasukkan itu kapan saja, tetapi hanya elemen yang berada di antrian paling lama yang dapat dihapus berikutnya. Jadi contohnya seperti ini. Di sini ada ilustrasi. Ada orang-orang yang menunggu untuk naik wahana di taman hiburan. Ada di sini tiketnya. Kemudian ada juga panggilan telepon yang diarahkan ke pusat layanan pelanggan. Jadi ilustrasi gambarnya pada gambar A ini menunjukkan orang-orang yang mengantri membeli tiket. Nah, orang yang pertama kali datang, ini orang pertama, maka dia akan pertama kali dilayani terlebih dahulu. Seperti itu. Kemudian pada gambar B, ini menunjukkan panggilan telepon yang masuk ke call center. Jadi panggilan pertama yang masuk adalah panggilan yang dilayani terlebih dahulu oleh pusat panggilan atau call centernya. Nah, inilah prinsip dari queues first in, first out. Jadi kalau misalnya dia pertama masuk, berarti dia juga pertama dilayani. Nah, jika dia pertama yang masuk panggilannya, itu yang akan dilayani oleh call center atau pusat panggilannya. Selanjutnya, jadi dengan demikian gambar di atas itu menunjukkan pemahaman visual tentang bagaimana konsep queues atau antrian bekerja dalam kehidupan sehari-hari dalam sistem komputer. Sekarang kita lanjut di queue abstract data type atau tipe data abstrak antrian. Jadi secara formal tipe data abstrak antrian itu mendefinisikan kumpulan yang menyimpan objek dalam urutan, di mana akses dan penghapusan elemen itu dibatasi pada elemen pertama dalam antrian, dan penyisipan elemen dibatasi pada bagian belakang urutan sequence. Kemudian, dengan kata lain, FIFO,
first in first out itu merupakan aturan yang diterapkan dalam queue atau antrian. Kemudian, tipe data abstrak antrian ini mendukung dua metode fundamental untuk antrian queue. Jadi, yang pertama ada queue.enq dalam huruf E. Ini berarti menambahkan elemen E ke bagian belakang antrian queue. Kemudian queue.deq dia kebalikannya. Kalau tadi enq menambahkan, kalau deq dia menghapus atau mengembalikan elemen pertama dari antrian queue. Jadi kesalahan akan terjadi jika antriannya itu kosong. Kemudian metode akses tambahan dari queue ada namanya queue.first, berarti dia mengembalikan referensi ke elemen di depan antrian queue tanpa menghapus. Jadi kesalahan terjadi jika antrian kosong. Yang kedua ada queue.isEmpty, itu berarti mengembalikan true jika antrian key ini tidak mengandung elemen apapun. Kemudian len queue itu berarti mengembalikan jumlah elemen dalam antrian queue. Di dalam Python, kita mengimplementasikannya dengan metode khusus, len. Selanjutnya, secara konvensi, kita mengasumsikan bahwa antrian baru dibuat kosong. Kemudian, tidak ada batasan kapasitas antrian sebelumnya. Elemen yang ditambahkan ke dalam antrian dapat memiliki tipe yang sembarang. Nah, di sini, jadi operasi ini, gambar di samping ini adalah operasi yang menunjukkan operasi-operasi yang dilakukan dalam queue atau antrian. Jadi operasi yang ditampilkan termasuk enq, yaitu menambahkan elemen antrian. Misalnya di sini queue.enq5 berarti menambahkan antrian 5. Kan pertama ini kita asumsikan bahwa antriannya ini kosong. Ini antriannya kosong. Kemudian di sini kita melakukan operasi queue.enq5. Berarti masuk nih dalam antriannya ini isinya 5, pattern value-nya masih kosong. Kemudian kita lakukan lagi operasi queue.enq3. Berarti masuk lagi antriannya itu 3. Berarti di sini len key isi antriannya itu ada 5 dan 3, return value-nya 2 karena isinya ini 5 dan 3, 2. Kemudian operasi berikutnya queue.deq. Nah, queue.deq-nya ini kosong. Kalau deq dia berarti menghapus elemen dari antrian. Di sini elemen yang dihapus adalah 5. Berarti sisa antriannya sisa 3. Kenapa di sini yang dihapuskan queue.deq kosong? Sesuai prinsip dari queues, yaitu first in first out. Yang pertama masuk kan 5. Berarti yang pertama dihapus juga itu 5.
Nah, berarti sisa 3, return value-nya 5. Operasi berikutnya, q.isEmpty. Di sini kalau q.isEmpty itu memeriksa apakah antriannya kosong. Nah, di sini dalam antrian masih terdapat satu antrian, yaitu 3. Jika masih ada, berarti return value-nya itu false. Kemudian q.getQ berarti menghapus lagi antrian. Nah, di sini kan antriannya sisa 3. Berarti dia hapus nih, return value-nya 3. Sekarang dalam antriannya itu kosong. Kemudian lagi q.isEmpty. Dia memeriksa lagi apakah antriannya kosong. Ya, antriannya kosong. Berarti return value-nya true. Kemudian q.dequeue menghapus. Nah, di sini kan karena antriannya kosong, maka return value-nya itu error. Kemudian dilakukan lagi operasi q.enqueue7. Berarti menambahkan elemen antrian menambahkan elemen 7 ke dalam antrian. Jadi antrian ini menjadi 7. Kemudian q.enqueue9 berarti menambahkan lagi elemen 9 ke dalam antrian. Jadi antriannya ini menjadi 7,9. Kemudian q.first berarti dia ini mengambil elemen pertama yaitu 7 tapi tanpa menghapusnya. Jadi nilai yang tetap dikembalikan adalah 7. Antrian tetap 7 dan 9. Kemudian q.enqueue4 berarti menambahkan lagi elemen antrian, menambahkan lagi elemen 4 ke dalam antrian, jadi 7, 9, dan 4. Kemudian lenQ ini menghitung panjang antrian. Kan di sini berarti 7, 9, 4. Berarti panjang antriannya 3, return value-nya 3. Kemudian kalau q.dequeue menghapus q.dequeue kosong. Berarti di sini menghapus elemen antrian pertama yaitu 7. Jadi nilai yang dikembalikan itu return value-nya 7. Jadi antrian menjadi 9 dan 4. Jadi ini merupakan operasi yang dilakukan dalam antrian. Jadi konsepnya tadi first in, first out, pertama masuk, pertama juga keluar. Selanjutnya array based queue implementation, yang berarti implementasi dalam array based queue. Jadi implementasi yang pertama ini di sini ada kita menggunakan append E, berarti menambahkan elemen di akhir daftar list ini, append E, menambahkan elemen terakhir, elemen di akhir daftar list. Kemudian kita juga bisa menggunakan pop. Pop itu berarti menghapus elemen pertama dari daftar ketika melakukan dequeue. Lihat di sini, kalau append berarti dia tambahkan toh, berarti pertama masuk. Kemudian kalau pop berarti kalau append menambahkan berarti dia pertama masuk di sini. Kemudian pop berarti dia menghapus, berarti elemen yang dimasukkan pertama juga dia akan dihapus.
Kemudian di sini inefficient implementation with null end time. Jadi penjelasan mengenai programnya. NQ berarti proses menambahkan elemen ke dalam antrian di bagian akhir. Fungsinya append. Kemudian DQ ini adalah proses mengeluarkan elemen dari antrian di bagian depan. Dilakukan fungsinya namanya pop. Jadi dalam gambaran ini terlihat bahwa elemen yang ditambahkan di akhir antrian berarti dari kanan. Kemudian kalau dihapus dari awal antrian sebelah kiri, pop. Ingat saja, kalau NQ fungsinya append, dia berarti menambahkan, berarti dia ditambahkan dari akhir antrian. Kemudian kalau DQ berarti dia menghapus antrian, dihapus dari yang pertama dimasukkan. Jadi efisiensinya menggunakan metode ini dianggap tidak efisiensi karena setiap kali elemen dihapus dari awal daftar, semua elemen yang tersisa dipindahkan satu posisi ke depan, sehingga memerlukan waktu 0n. Jadi kalau misalnya sudah ditambahkan di sini 1, kemudian ditambahkan lagi 2, lalu 3, dan seterusnya. Ketika dihapus 1, berarti elemen yang di 2 ini harus dipindahkan tadi di tempatnya 1, karena sudah dihapus di pop. Selanjutnya, implementasi kedua adalah metode yang sama untuk menambahkan elemen. Jadi kita tetap menggunakan metode yang sama seperti pada implementasi sebelumnya untuk menambahkan ke dalam antrian menggunakan metode append. Jadi di sini penggantian implementasi pop. Jadi kita dapat mengganti entry yang di DQ dalam array dengan referensi non. Artinya, ketika sebuah elemen dihapus dari antrian, slot dalam array tersebut tidak benar-benar dihapus, tetapi diisi dengan nilai non. Jadi ini memelihara variabel eksplisit f untuk menyimpan indeks dari elemen yang saat ini berada di depan antrian. Jadi variabel ini digunakan untuk melacak posisi awal dari antrian dalam array. Waktu runtime itu 01. Artinya waktu yang dibutuhkan untuk melakukan operasi DQ itu tetap dan tidak bergantung pada jumlah elemen dalam antrian. Kemudian persyaratan ruang 0m untuk n elemen di mana m lebih besar dari n, di mana m adalah jumlah operasi NQ dan n adalah jumlah elemen aktual dalam antrian. Ini berarti bahwa meskipun hanya ada elemen n dalam antrian, array mungkin saja memiliki m slot karena operasi NQ telah dilakukan. Jadi antrian dengan lebih sedikit elemen akan disimpan dalam array yang besar. Artinya mungkin memiliki banyak slot kosong non, karena elemen-elemen telah di DQ, tetapi slot-slot tersebut tidak digunakan kembali. Jadi di sini kalau kita perhatikan di sini ada gambar. Jadi ini menunjukkan array dengan beberapa elemen, yaitu E, F, G,
dan KLM, dan seterusnya. Dan variabel F ini menunjukkan indeks elemen pertama dalam antrian. Jadi, ketika elemen di DQE, slot tersebut diisi dengan non, dan variabel F berpindah ke elemen berikutnya. Jadi dengan implementasi ini, operasi DQ menjadi lebih efisien karena tidak memerlukan pemindahan elemen-elemen lain dalam array. Namun, penggunaan ruang menjadi kurang efisien karena array mungkin memiliki banyak slot kosong. Selanjutnya, desain ini. Jadi di sini kita lihat dulu. Ada diagram ya. Diagram 1 yang atas ini. Jadi ilustrasi ini menunjukkan antrian dengan elemen-elemen ada A, B, C, D, dan E. Kemudian perintah DQ berarti menghapus elemen pertama yaitu A dari antrian. Nah, setelah A dihapus, antriannya itu tersisa B, C, D, dan E. Kemudian ilustrasi kedua ini menunjukkan keadaan antrian setelah di DQ atau dihapus. Jadi antrian mungkin menjadi B, C, D, dan E. Tidak ada elemen yang tersisa di depan antrian untuk dihapus lagi. Kalau non ini menunjukkan bahwa tidak ada elemen yang tersisa di posisi tersebut. Jadi gambaran ini memiliki konsekuensi yang merugikan dalam aplikasi, di mana kios antrian memiliki urutan yang relatif lebih kecil, tetapi digunakan untuk waktu yang lama. Misalnya dalam daftar tunggu di sebuah restoran, mungkin tidak pernah memiliki lebih dari 30 entry pada satu waktu. Tetapi selama 1 hari atau 1 minggu, jumlah total entry akan jauh lebih besar. Jadi di sini maksudnya antrian itu ada slotnya, di sini slotnya 5. Jadi tidak bisa langsung. Bisa ditentukan berapa slotnya ya. Kemudian using an array circularly, menggunakan array secara melingkar. Jadi di sini kita mengizinkan bagian depan dari antrian itu untuk bergeser ke kanan dan mengizinkan isi antrian untuk membungkus ke ujung array yang mendasarinya. Jadi kita mengasumsikan bahwa array dasar memiliki panjang tetap n yang lebih besar dari jumlah elemen yang sebenarnya dalam antrian. Jadi elemen yang baru dimasukkan ujung antrian bergerak dari depan ke indeks N1, kemudian terus ke indeks 0, lalu 1. Jadi ini menyediakan persyaratan memori 01 untuk diimplementasi. Jadi penjelasan dan ilustrasinya dapat dilihat. Ilustrasi array-nya, array ditambahkan dengan indeks dari 0 ini hingga n kurang 1.
Jadi elemen-elemen dalam antrian ada I, J, K, L, M, dan seterusnya, kemudian E, F, G, H. F ini menunjukkan posisi depan antrian yang saat ini berada di indeks terakhir dari array n-1. Jadi formulasi penggeserannya itu ada rumusnya F sama dengan F tambah 1 dibagi N. Ini adalah rumus untuk menggeser posisi depan antrian. Menggunakan operasi modul untuk memastikan bahwa ketika posisi depan mencapai array, itu akan melingkar kembali ke awal array, indeks 0. Jadi pendekatan ini memungkinkan antrian untuk menggunakan ruang dalam array secara cepat tanpa memerlukan alokasi ulang memori yang sering. Jadi elemen yang baru dimasukkan di bagian belakang antrian dan posisi depan antrian bergeser secara melingkar. Ini mengoptimalkan penggunaan memori dengan persyaratan memori itu konstan atau tetap yang dinyatakan sebagai 0,1. Kemudian selanjutnya a Python queue implementation atau implementasi antrian dalam Python. Secara internal, queue itu atau kelas antrian memelihara 3 variabel yang instan. Ada data, size, from. Kalau data ini referensi ke instan daftar dengan kapasitas tetap. Kalau size integer yang mewakili jumlah elemen yang saat ini disimpan dalam antrian. Berbeda dengan panjang daftar data. Kemudian kalau size yaitu integer yang mewakili jumlah elemen yang saat ini disimpan dalam antrian. Kalau from, integer yang mewakili indeks dalam data dari elemen pertama antrian. Kemudian di sini ada juga fungsi-fungsi akses, ada len panjang antrian, ada is empty, memeriksa apakah antriannya kosong, nanti return value-nya itu bisa false atau true. Kemudian kalau first, dia mengembalikan elemen pertama atau paling depan antrian. Kemudian ada fungsi mutator, ada enqueue dan juga dequeue. Enqueue sendiri untuk menambahkan elemen ke dalam antrian. Kemudian kalau dequeue untuk menghapus elemen dari antrian. Nah, ini sepertinya sebelumnya kita sudah pernah buat ya codingannya. Nah, ini. Jadi kita kopikan saja ini. Kita buat file baru exer5.py. Kalau kemarin kita bahas mengenai kelas array queue, kelas array stack. Kemarin kan ini mengenai stack ya. Kalau stack itu tumpukan, dia dari paling elemen yang pertama masuk, dia juga
elemen yang terakhir masuk, dia yang pertama keluar kalau stack. Nah, kalau Q, elemen yang pertama masuk juga elemen yang pertama keluar. Kita buat di sini kelas array Q. Kemudian kalau array Q dia kita kasih default, ada kapasitasnya ya. Jadi kita setting bahwa antriannya itu kapasitasnya 5. Kemudian ini adalah implementasi Pivotal. Q menggunakan list Python sebagai penyimpanan dasar. Jadi kita coding dulu, sebentar saya jelaskan. Kemudian dev itself ini membuat antrian kosong. Kita inisialisasi daftar dengan kapasitas tetap diisi non. Kemudian dikali array Q dikali default capacity. Kemudian kita inisialisasi ukuran dari antrian itu 0. Lalu kita inisialisasi indeks yang paling depan, self.from juga 0. Kemudian ada devlen untuk mengembalikan jumlah elemen dalam antrian. Kemudian return len self.size. Kemudian kita buat lagi fungsi def is empty self return self size. Self.size. Kemudian def is empty. Def is empty return self size sama dengan 0. Jadi mengembalikan true jika antriannya itu kosong. Kemudian
Kemudian di sini ada DQ, kemudian self data self front. Di sini kenapa non? Ini untuk membantu pengumpulan sampahnya. Kemudian self length
sirkular. Kemudian self size kurang 1 ini mengurangi ukuran antrian. Kalau NQ ini dia menambahkan elemen ke bagian belakang antrian. Kalau resize mengubah ukuran daftar penyimpanan ke kapasitas baru cup. Kemudian portal in range ini hanya akan mempertimbangkan elemen yang ada self data menggunakan ukuran lama sebagai modulus. Kemudian self data from-nya sama dengan 0, depan itu telah disesuaikan ulang. Kemudian def str untuk representasi string dari antrian. Jadi operasinya seperti ini. Q sama dengan IQ. Q dot NQ. NQ berarti menambahkan ya. Sebelumnya 7, 9, 2, 6, 4, 2, 6, 4, 1, 0. Kemudian kita print Q. Kalau kita print
Nah, di sini sudah coding tadi. Pertama kan ini Q, array Q ini didefinisikan dulu kelas objeknya. Kemudian kita tambahkan 5, 7, 9, 2, 4, 6, 1, 0. Nah, di sini kita print Q. Nah, terisi nih, kemudian panjang, print lagi panjang Q, len Q-nya itu 8. Kemudian di sini kita menghapus elemen terakhir, yaitu 5 kan first in first out, berarti elemen terakhir itu yang pertama ini, 5. Kemudian menghapus elemennya lagi 7. Kemudian kita print. Kalau sudah dihapus nanti isinya dia non, berarti mengembalikan nilai true. Kemudian panjang key-nya itu 6. Seperti itu. Selanjutnya adding and removing elements, menambahkan dan juga menghapus elemen. Ini adalah indeks di mana untuk menambahkan elemen ke dalam queue. Self.front ditambah self.size dibagi len self.data. Jadi ketika ukuran antrian ini sama dengan ukuran array yang mendasarinya, kapasitas penyimpanan dari list yang mendasari digandakan. Jadi gambar ilustrasi di bawah ini menunjukkan proses realokasi array atas menunjukkan kondisi antrian sebelum direalokasi, di mana F adalah posisi depan. Array bawah menunjukkan antrian setelah direalokasi, dengan elemen depan sekarang berada di indeks 0. Kalau Q.NQA itu operasi menambahkan elemen ke akhir antrian. Kalau .dq dia menghapus elemen dan mengembalikan elemen pertama dari antrian. Nah, di sini ada operasinya. QLange, remove last item. Tadi kita sudah praktekkan di sini. Kalau QFirst dia untuk mengembalikan elemen pertama. Kalau empty dia memeriksa apakah antriannya kosong. Kalau lenKey dia untuk memeriksa jumlah antrian. Ini ada analisisnya ya.
Analisis array BQ implementation. Kalau Q.NQ, operasi running time-nya 01, ada bintangnya. Kalau .Q juga 01, ada bintangnya. Kalau Q first langsung 01, QSNT 01, dan Q-nya juga ini 01. Kemudian ini double-ended queues. DQ ini disingkat sebagai DEQ atau antrian ujung ganda, yaitu struktur data mirip antrian yang mendukung penyisipan dan penghapusan baik bagian depan maupun belakang antrian. Jadi tipe data abstrak DQ itu lebih umum daripada tipe data abstrak stack ataupun queue. Jadi contohnya sebuah restoran itu menggunakan antrian untuk mengelola daftar tunggu. Kadang-kadang orang yang pertama bisa dihapus dari antrian hanya untuk mengetahui bahwa mejanya itu tidak tersedia. Biasanya restoran akan memasukkan kembali orang tersebut di posisi pertama dalam antrian. Bisa juga terjadi bahwa seorang pelanggan di ujung antrian ini menjadi tidak sabar dan meninggalkan antrian. Ini adalah tipe data abstrak DQ. Jadi ADT itu DQ didefinisikan sedemikian rupa sehingga DQ mendukung metode-metode berikut. Ada D.AddFirstE itu menambahkan elemen E ke depan antrian D. Kemudian atlas E berarti menambahkan elemen E ke bagian belakang DQ. Kemudian delete first berarti menghapus dan mengembalikan elemen pertama dari DQ. Delete last menghapus dan mengembalikan. Kalau delete first berarti elemen pertama yang dihapus. Kalau delete last berarti hapus bagian belakang. Kemudian lagi selain itu ADT DQ itu mencakup ada the first, the last, the is empty, the land. Kalau the first itu dia mengembalikan tanpa menghapus elemen pertama dari DQ, the last mengembalikan elemen terakhir dari DQ, the is empty mengembalikan true jika DQ tidak kosong. Kemudian landing mengembalikan jumlah elemen. Kemudian ini adalah implementasi dari setiap DQ. Jadi sama inisiasi variabelnya, ada data size front. Kemudian kalau mengembalikan Q back sama dengan self.front tambah self.size kurang 1 modulus len self.data. Menambahkan elemen dia implementasinya self.front sama dengan self.front kurang 1 modulus len self.data. Kalau D atlas berarti dia menambahkan elemen terakhir, berarti isinya 5. Kemudian D at first 3 berarti menambahkan elemen di awal pertama 3. Kemudian D at first 7 berarti menambahkan pertama 7. Kalau D first berarti dia memeriksa yang mana yang pertama tetapi dia tidak menghapus dan value-nya 7. Kalau delete last berarti elemen yang paling terakhir
return value-nya 5. Kalau lain di sini kan sudah dihapus 5, berarti sisa 2 isinya. Kemudian delete last, yang last lagi yang terakhir, itu 3. Berarti isi dalam antriannya sisa 7. Kemudian kita delete last lagi sisa 7. Kemudian dalam antriannya kosong. Kemudian dimulai lagi tambahkan D at first 6, isi lagi 6. D last 6. D at first 8. Berarti menambahkan elemen 8 di bagian pertama. 8. D is empty, karena di sini antriannya terisi, berarti mengembalikan return value-nya false. Kemudian kalau dia memeriksa D last yang terakhir itu adalah 6. Berarti return value-nya itu 6. Nah, ini adalah modul tabel ini membandingkan operasi ADT-DQ dengan metode yang disediakan oleh collection.dq di dalam Python. Ada deskripsinya di sini. Kalau Landy, dia itu mengembalikan jumlah elemen di dalam DQ, angka dalam elemennya. Kalau D at first menambahkan elemen di awal DQ, sedangkan collection DQ dia menambahkan di awal. D append left. Jadi sini ada perbedaannya dia. Kemudian kalau di DQ ADT lagi, untuk menghilangkan elemen pertama, dia fungsinya d dot delete first. Kalau di collection DQ dia pop left. Kalau DQ lagi dia DQ-nya ADT dia kalau menghapus yang elemen terakhir dia delete last. Kalau collection DQ dia menggunakan pop. Kemudian untuk mengakses elemen pertama, kalau dalam DQ ADT dia d.first kosong. Sedangkan kalau di collection DQ d0, berarti elemen pertama indeks ke 0. Kemudian kalau mengakses elemen terakhir, kalau DQ ADT dia d.last. Kalau sedangkan di collection DQ d indeks min 1. Nah, ini juga ada fungsi-fungsi berikutnya. Nah, ini contohnya dia import collection d. Ini dia kalau tadi kan yang kita sudah praktekkan di sini dia ini DQ ADT. Nah, kalau ini collection DQ seperti ini dia. Append left. Sama saja ya, cuman berbeda di penggunaan fungsinya saja. Kayak misalnya ini, kalau menambahkan di awal, kan kalau DQ ADT bisa D at first. Nah, kalau di sini D append left. Sama. Jadi tadi kita sudah mempelajari Jadi saya ulang di sini, kita sudah kelas DQ itu didokumentasikan secara formal untuk menjamin operasi waktu di kedua ujung. Tetapi operasi terburuk itu waktu 0n ketika menggunakan notasi indeks di dekat bagian tengah DQ. Jadi tadi kita sudah
mempelajari 3 ADT, ada stack, queues, dequeues. Dan juga kita sudah mengimplementasikan tadi dalam Python yang ini. Kita sudah pakai. Sekian video kali ini. Mohon maaf bila terdapat kekurangan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching, guys.